Untuk lo yang Gen Z, silakan klik video ini. Karena di sini aku akan memberikan 3 tips pacaran sehat untuk kalian yang Gen Z. Kebetulan ya, aku juga Gen Z. Jadi aku akan memberikan tutor kepada teman sebaya, yakni tutor sebaya. Untuk kalian semuanya yang anak-anak Gen Z saat ini. Karena yang kurasakan saat ini, banyak sekali anak-anak Gen Z, di bawahnya lagi Gen Alpha, dan lain sebagainya itu sudah pacaran. Dan pacarannya itu pun bisa tergolong tidak sehat. Baik dari segi hubungannya, dari segi fisiknya, dan lain sebagainya. Jadi di sini, untuk video ini, aku akan memberikan 3 tips pacaran sehat untuk kalian yang Gen Z terutamanya. Yang pertama adalah jangan terlalu terikat dengan media sosial. Karena media sosial bisa membuat kalian kecanduan, bisa scroll berjam-jam hingga lupa bahwa kalian punya pacar itu. Sama seperti main game. Tapi kalau main game kan bisa main bareng gitu. Tapi jika kalian sudah kecanduan sosmed, maka sosmed tersebutlah yang bakal menjadi standar pacaran bagi kalian. Sehingga kalian akan melupakan gimana rasanya bersama kekasih karena waktu kalian sudah habis bersama sosial media. Luangkanlah waktu bersama pasangan kalian masing-masing, bukan bersama sosial media. Karena hubungan kalian adalah kalian yang ngatur, ada di tangan kalian, bukan di standar TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Sekarang zamannya ataupun trennya itu standar TikTok, standar cowok TikTok, standar cewek TikTok, dan juga standar pacaran ala TikTok. Di sana kalian bakal diumbar sebuah keromantisan, diumbar sebuah keharmonisan, dan lain sebagainya. Dan ketika kalian melihat pacar kalian, kok nggak romantis ya? Kok nggak peka ya kayak yang ada di TikTok itu? Nah, dari sana muncullah sebuah bibit-bibit kecemburuan, bibit-bibit kayaknya cari yang lain bakal lebih seru deh. Enggak. Itu artinya media sosial sudah meracuni otak kalian, sudah merubah standar kalian. Bahwasanya ketika kalian pertama kali bertemu dengan pasangan kalian sebelum pacaran, kalian sudah merasakan, oh dia peka, oh ini adalah tipeku. Dan setelah berpacaran sangat lama, ketika kalian melihat di sosmed bahwasanya ada standar lain dalam sebuah pacaran, kalian merasa bahwasanya pacaran kalian itu tidak ada gunanya. Padahal itu yang kalian pilih pertama gitu loh. Itu yang aku maksud standar sosial media. Dan itu dapat merusak hubungan kalian yang sudah bertahun-tahun, bahkan yang sudah menikah pun bisa rusak karena standar tersebut. Untuk itu, hindarilah media sosial. Atau jika kalian bisa bermedia sosial dengan bijak, itu bagus. Hindarilah standar-standar yang ada di sosial media. Karena hubungan kalian yang ngatur dan juga ada di tangan kalian. Kalian berdua yang ngatur, bukan satu sama lain, bukan sendirian saja juga. Jadi itu tips yang pertama untuk kalian para Gen Z saat ini yang sudah kecanduan sosial media. Yang kedua adalah komunikasi jujur dan juga terbuka. Di kalangan Gen Z saat ini banyak sekali pasangan ataupun cewek, bahkan cowok juga yang sangat belak-belakan ngomong secara jujur maupun terbuka. Yang pertama, pastikan dulu pasangan kalian bisa diajak seperti itu. Bisa diajak nyablak, bisa diajak saling terbuka, kata-kata kasar mungkin, kata-kata yang tidak terkontrol di pikiran mungkin. Iya, jika memang kalian sefrekuensi itu nggak apa-apa. Tapi pastikan pasangan kalian juga mengerti apa yang kalian maksud dari jujur dan juga terbuka itu. Terkadang banyak sekali pasangan yang awalnya manis-manis, tapi ketika sudah pasangan nyablak, terlalu jujur dan juga terlalu terbuka dalam segi pikiran maupun percakapan ya, sehingga pasangan lainnya itu tidak mengerti. Ya, itu juga sangat sulit, akan sering bentrok satu sama lain karena ketidaknyambungan itu. Akan tapi, jika memang hal seperti itu terjadi di hubungan kalian, mohon pelajari pelan-pelan bagaimana sikap dan juga perilaku pasangan kalian. Mohon mengerti apa yang ia alami, mohon mengerti apa yang ia pikirkan juga, dan juga mohon menghargai setiap pasangan kalian. Setiap tindakan dia, setiap percakapan dia, maupun setiap pemikiran dia. Karena setiap orang pasti punya pikiran yang berbeda, tapi dalam sebuah hubungan akan terasa manis dan juga sehat jika kalian bisa saling menghargai satu sama lain. Dan juga bisa saling menumbuhkan rasa kepercayaan, karena jujur dan juga terbuka itu sangat penting dalam sebuah hubungan. Bagaimana tidak? Karena setiap hubungan yang jujur ataupun yang terbuka tersebut, kalian akan terselesaikan dari berbagai macam masalah. Kalian tidak bakal menyembunyikan masalah sendiri, kalian bisa mencari solusi berdua, dan juga kalian bisa menyelesaikan semua yang ada rintangan di depan tersebut dengan berdua, tidak sendirian. Dengan begitu, keharmonisan, kebersamaan, dan juga kesatuan akan lebih utuh nantinya. Seperti itu. Jujur dan terbuka itu boleh, tapi kuasai dulu. Maksudnya, tapi pelajari dulu sifat pasangan kalian, apakah bisa menerima hal tersebut. Jika tidak bisa, pelan-pelan, agar mereka juga bisa menghargai apa yang kamu rasakan, dan juga kamu bisa menghargai apa yang pasanganmu itu rasakan terhadap dirimu. Itu yang kedua.
Yang ketiga ini nyambung dengan yang kedua, yakni menghargai satu sama lain. Setiap hubungan harus adanya rasa saling menghargai. Karena setiap orang punya egonya masing-masing. Jika cowok maupun si cewek ini saling apa ya? Saling menguatkan egonya masing-masing, tidak ada yang menghargai satu sama lain, tidak ada yang mau ngalah. Ya mungkin awal-awal masih bisa lah. Perdebatan-perdebatan kecil. Nanti lama-kelamaan jika hubungan sudah mulai apa ya, mulai memanas, mulai memuncak, mulai amburadul, ya itulah salah satu kunci atau salah satu penyebab dari sebuah kehancuran di awal. Ingat satu hal, respect is the key. Biarkan pasangan kalian merasakan keharmonisan, merasakan dihargai dan juga merasakan sebuah kebebasan. Dalam artian, kalian tidak terlalu posesif, kalian tidak terlalu mengontrol pasangan kalian. Mungkin mengontrol karena yang lebih baik itu boleh, tapi mengontrol untuk memaksakan yang tidak kehendak dia itu jangan. Terlalu posesif juga jangan. Biarkan dia bebas bermain dengan teman-temannya asal kalian sudah memegang satu sebuah kepercayaan pada dia. Karena kalian cewek ataupun cowok, misal cowok ya, aku cowok, pasanganku kan cewek. Cewek itu pasti bakal digodain oleh berbagai macam cowok di luar sana. Yang kita bisa kontrol siapa? Ya pasangan kita dan juga diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang ataupun laki-laki lain yang menggoda pasangan kita, nggak bisa. Yang bisa kita kontrol hati kita sendiri. Bagaimana kita bisa menaruh kepercayaan pada pasangan kita. Untuk itu, maka akan terjalin sebuah keharmonisan. Kalian tidak selalu curiga pada pasangan kalian, kalian tidak terlalu posesif pada pasangan kalian, biarkan mereka bebas, berteman sama sini, sama situ, mengobrol sama sini, sama situ, menjalin relasi, tapi bukan dalam sebuah hubungan. Itu bebas, kalian artinya sudah bisa menaruh kepercayaan kepada pasangan kalian. Mungkin awal-awal posesif kayak aku juga posesif awal-awal, tapi lama-kelamaan setelah aku belajar, ternyata hubungan atau relasi berteman dengan orang lain itu juga sangat perlu dalam sebuah karir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena kita adalah makhluk sosial gitu. Jangan terlalu mengekang pacar karena dari kekangan tersebut akan muncul sebuah coba deh kalau dilanggar apa ya akibatnya gitu. Oh, keterusan nanti. Ya seperti itulah hidup dalam sebuah hubungan berpacaran itu. Yaitu tadi 3 tips pacaran sehat untuk Gen Z. Karena kita tahu bahwasanya remaja saat ini sangat dekat dengan yang namanya kenakalan remaja. Untuk itu, ada yang namanya sebuah wadah pikir maupun genre yang akan memberikan banyak sekali informasi kepada kalian para remaja agar terhindar dari yang namanya triad KRR. 3 hal yang harus kita nolkan, 3 hal yang harus kita jauhi maupun musnahkan dari sifat ataupun diri kita sebagai remaja. Apa sih 3 hal itu? Ada yang tahu nggak? Yang pertama adalah seks bebas. Ya, sudah maraklah di kalangan kita. Bahkan anak-anak pun sudah banyak yang terjaring seks bebas. Di SD sudah ada, SMP, SMA yang paling banyak juga. Bahkan, ya, tingkatan remaja yang paling banyak itu. Terus bagaimana sih cara kita agar bisa terhindar dari seks bebas? Yang pertama, harus kuatkan iman dan juga takwa kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik kalian cewek maupun cowok bisa menjadi pelaku seks bebas. Tidak hanya cowok saja pelakunya, tidak hanya cewek saja korbannya, siapapun bisa gitu loh. Karena seks bebas tersebut terlalu gimana ya? Ataupun pelecehan seksual tersebut terlalu dinormalisasikan bagi kaum-kaum remaja. Misal nyubit kayak gitu. Cewek, cowok ataupun dan lain sebagainya itu. Itu juga termasuk pelecehan. Catcalling, yang paling banyak catcalling dari cowok ke cewek, dari cewek ke cowok pun ada, itu juga namanya pelecehan seksual. Hal tersebut dinormalisasikan di kalangan-kalangan kita ataupun di lingkungan kita saat ini. Ya, hal tersebut sebenarnya sudah tidak wajar untuk dinormalisasikan dan kita harus menegur. Tapi ketika kita menegur malah kita yang merasa minoritas dan juga terasingkan dan kita malah ditegur balik gitu. Ya, namanya juga hidup remaja, inginnya sok-sokan tersebut, ingin coba sana, ingin coba sini. Tapi jika kalian ingin menjadi remaja sehat, hindarilah hal tersebut. Mulai dulu dari diri kita sendiri sebelum kita mau untuk mengajak orang lain terhindar dari hal tersebut. Itu yang namanya sex bebas. Marilah kita mulai untuk merasakan diri sendiri, merasakan hal positif, karena banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan agar bisa terhindar dari hal tersebut. Apalagi kalian remaja, coba deh kegiatan ini, coba deh kegiatan itu, nggak masalah. Kalian mencoba, asalkan itu positif. Yang kedua, narkoba. Tadi udah seks bebas, sekarang narkoba. Aduh, apalagi remaja-remaja. Apa sih enaknya narkoba? Coba. Kalau kalian stres, kalau kalian depresi, ya cerita. Banyak orang yang bisa kalian ajak cerita. Tapi juga selektif untuk
teman yang bisa diajak cerita karena tidak semua teman bisa diajak cerita. Awalnya sih mau cerita, tapi ujung-ujungnya adu nasib. Ya gitulah, remaja remaja gitu, malah mengadu nasibnya. Tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Jika kamu ingin menjadi remaja sehat, maka jadilah pendengar yang baik. Karena dari kamu, orang lain bisa tertolong. Banyak orang yang punya cerita, masa kelamnya, aibnya, dan lain sebagainya, tapi tidak tahu mau cerita di mana. Maka, tawarkan diri untuk bisa mendengarkan cerita mereka. Mereka mungkin tidak butuh solusi, tapi mereka mungkin hanya butuh untuk didengarkan saja. Kamu bukan jadi solusinya, tapi kamu cuma jadi alat pendengarnya saja. Seperti itu. Dan narkoba kasusnya sudah marak sekali. Mungkin yang paling banyak orang dewasa ya, karena orang dewasa saja yang punya uang. Tapi remaja juga ada loh. Misalnya sabu dan lain sebagainya. Ada loh juga yang merasakan tersebut. Kenapa? Karena mereka stres, depresi. Apa sih yang distresin di sekolah? Coba. Di SMA stres. Aduh, aku stres banyak tugas. Aduh, PR-ku banyak menumpuk. Kalau PR-nya numpuk, ya jajarin aja biar nggak numpuk. Terus kali lucu. Ya aku sih yang di-stressin coba dari remaja gitu. Ya tapi kita nggak bisa pungkiri juga karena masalah keluarga dan lain sebagainya itu bisa membuat stres, memicu stres. Tidak hanya di sekolah saja. Ya seperti itu tadi, jauhilah narkoba. Karena sekali Anda mencoba narkoba, kecanduannya itu berpuluh-puluh kali, berlipat-lipat kali tidak bisa kalian utarakan, tidak bisa kalian jauhkan nanti. Narkoba itu berbahaya. Ada banyak jenisnya. Narkotika, narkotika, zat aditif lainnya dan macam-macam. Aku nggak tahu karena aku juga tidak mau mencoba. Tapi aku mau mempelajari hal tersebut. Karena aku rasa dengan kita mempelajari kita tahu apa akibat dari hal tersebut. Apa akibat dari ketika kita mengkonsumsi hal tersebut. Sangat-sangat buruk. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah seks bebas. Yang kedua ada narkoba. Yang ketiga adalah pernikahan dini. Kenapa kita harus menghindari pernikahan dini? Karena kita belum cukup dalam segi usia, kematangan, mental, sifat, dan lain sebagainya. Sesuai dengan anjuran dari BKKBN bahwasanya perempuan minimal umur 21 tahun dan pria minimal umur 25 tahun untuk menikah. Kenapa di umur segitu? Karena di umur segitu adalah kesehatan reproduksi kalian sudah terjamin, mental kalian sudah terjamin, dan juga finansial kalian sudah terjamin. Mungkin untuk perempuan 21 tahun itu masih masa kuliah ataupun sudah tamat kuliah. Belum ada finansial. Tapi jika bisa mendapatkan pria yang matang itu nggak masalah. Artinya 21 tahun itu adalah umur minimal dia ketika mentalnya sudah siap. Dan juga kesehatan reproduksi maupun rahimnya juga sudah siap untuk melahirkan nantinya seperti itu. Dan pria 25 tahun adalah kesiapannya dia dalam segi mental. Finansial pun juga karena 25 tahun bisa dibilang sudah bekerja. Tapi tidak bisa dipungkiri, masih banyak juga anak-anak kuliahan di bawah 25 tahun, bahkan 22 tahun, 21 tahun itu sudah menikah, baik cowok maupun cewek. Ya, bisa dibilang boleh nggak boleh sih, asalkan kalian sudah siap saja dalam segi semuanya tersebut. Terutama finansial, karena kancuran rumah tangga tersebut kebanyakan dari finansial, bukan dari mental. Mental ada, KDR itu juga ada, tapi finansial itu nomor satu gitu loh. Kalau keluarga kalian kaya raya, ya nggak masalah. Seperti itu. Kita tidak menganjurkan, tapi kita hanya memberikan informasi dan juga fakta bahwasanya umur 21 tahun dan juga 25 tahun itu adalah umur minimal untuk menikah dan itu sudah dianjurkan oleh BKKBN. Mau nggak mau, ya harus taati. Itu bukan sebuah peraturan, tapi sebuah anjuran untuk kalian. Karena keluarga kalian adalah keluarga yang sehat nantinya. Kan kita tidak mau melihat keluarga yang hancur itu nggak mau. Makanya kita kita menganjurkan yang sehat-sehat saja, yang baik-baik saja untuk kalian semuanya. Gitu. Ingat RR yang harus kalian hindari, seperti logo yang ada di genre, menolkan tiga hal tersebut dari sifat remaja saat ini. Salam genre. Untuk itu, kalian remaja jika ingin pacaran sehat itu boleh. Sangat boleh berpacaran, asalkan yang sehat-sehat saja. Yang katrok gitu, yang mesum-mesum, yang cari pojok-pojok itu, buang saja. Kalau kalian masih sekolah, ya kalian belajar bareng kayak gitu, buat PR bareng kayak gitu, presentasi bareng, lomba bareng, ikut ini, ikut itu, organisasi, ya kalian berprestasilah bareng-bareng tersebut. Karena itulah yang akan kalian wariskan nantinya ke anak-anak kalian. Kalian cerita, dulu ibu sama bapak tuh di SMA juara bareng loh lomba ini, ikut organisasi loh jadi ketua wakil, kan lebih seru ya daripada dulu ibu sama bapak sambil duluan lo pas SMA kan.
Gila gitu ya. Aneh aja kalau cerita itu karena kan itu nah, untuk remaja saat ini. Karena aku juga masih bisa dibilang remaja ya, 25 tahun masih remaja sih. Aku juga ingin menasihati diriku sendiri melalui video ini. Karena aku juga ingin menjadi remaja yang sehat, terhindar dari segala macam hal-hal yang jahat-jahat luar sana. Untuk itu kalian semuanya, sayangi dirimu, cintai dirimu, lakukanlah hal positif untuk dirimu sendiri dan keluarga tercintamu nantinya. Kamu mencintai pasanganmu, maka jagalah dengan baik. Sehingga nantinya dia bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi dan juga berwawasan dan juga berpengetahuan luas bagi keluarga kalian nantinya. Oke semuanya, salam genre.